live ke berbagai platform ya. Jadi bukan cuma Instagram dan Facebook tapi juga di YouTube. Oke, ya. Oke, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, mungkin saya ulangi lagi ya, karena teman-teman yang menonton di YouTube baru bergabung. Jadi selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Anita dari Assembler, dan hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang dimana ingin mengajak teman-teman untuk dapat membuat gambar yang bisa muncul augmented reality, objek AR-nya ya, atau augmented reality. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang suka gambar, suka desain ya, atau suka ngulik-ngulik Photoshop atau Canva. Nah, itu nanti hasil dari gambar teman-teman itu bisa dimunculkan augmented reality-nya, bisa memunculkan konten interaktif augmented reality. Nah, seperti yang kita tahu, augmented reality ini memang kalau misalnya kita membuat sebuah konten augmented reality kan terkadang kita mikirnya kayak wah terlalu teknis ya, ini pasti susah, kita harus belajar coding, harus bisa 3D lah, harus ngulik ABCDFG, banyak sekali yang harus bisa diulik ya, harus setting, banyak yang harus disetting gitu. Nah, tapi menggunakan Assembler, Bapak Ibu bisa membuat konten augmented reality less than 1 minute atau kurang dari 1 menit, karena segampang itu membuat konten augmented reality di Assembler. Nah, pasti Bapak Ibu penasaran ya seperti apa kontennya di Assembler. Nanti akan saya demokan bagaimana cara membuat konten di Assembler ya. Oke, mungkin sekarang kita bisa bacakan, mungkin ada yang komen. Oke. Ya, ini ada Chandra. Selamat sore ya. Oke. Pak Solihin di YouTube adakah? Ada, di YouTube juga ada. Kezia. Halo Kezia. Halo Fajar dari Pontianak. Wih, jauh juga ya Pontianak. Palembang hadir Bu Helen. Pak Aang, assalamualaikum. Wes. Pak Aang, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Aang. Dari Bacang, wah Sulawesi Barat. Wih, jauh juga ini Pak Bacang ya. Andrian.jpg. Oh, ini saya sering sekali dengar namanya Andrian.jpg ini. Cyborg. Salah, Kalimantan Barat ya. Selamat sore Mas Bacang dari Kalimantan Barat. Oke. Oke. Ini ada juga dari Facebook ya. Mungkin ini saya bacakan juga. Oke, dari Bu Ririn ikut menyimak. Halo, selamat sore Bu Ririn, selamat datang. Dari Pak Suyono. Ya. Oke, ini cuma pakai HP tidak bebas bereksplorasi. Maksudnya gimana nih Pak? Saya kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Dari Pak Putra Irawan, siap menunggu. Oke, ya. Mungkin ada lagi yang komen mungkin di YouTube kali ya. Coba kita cek untuk yang komen di YouTube. Oke, ini ada Pak Tri. Saya mengikuti kegiatan ini sore-sore bikin AR. Ya, selamat sore Pak Tri. Ada ya Pak Dwi. Halo, perkenalkan saya Dwi dari Bandung. Selamat sore Pak Dwi ya. Oke, Pak Fitrianto. Selamat sore Pak Fitrianto. Ya, ada Pak Sarip juga ya. Selamat sore Pak Sarip ya. Selamat menyimak. Ya, salam kenal semuanya. Salam kenal teman-teman ya. Mungkin saya bisa perkenalan lagi, saya Anita. Ya, saya dari Assembler dan saya di sini bertugas untuk memperkenalkan Assembler Studio Web ke teman-teman. Jadi kita akan melihat bagaimana sih cara membuat konten augmented reality. Oke, sekarang mungkin saya akan menjelaskan tentang live sore-sore bikin AR ini. Jadi mungkin bisa dibilang sebulan sekali ya kita mengadakan sesi sore-sore bikin AR ini. Tergantung topik tergantung fitur yang sudah kita launch dan okay. So we have a viewer from the Middle East. Hi, I create
KW. Okay. Hi, welcome. Hi, I'm Anita. But I'm so sorry. Unfortunately, this event will be we will be using Indonesian language, but maybe we can set up another live session using English. So please bear with me. Okay, selamat ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, live sore-sore bikin AR ini kami lakukan setiap bulan ya, sebulan sekali. Jadi siap-siap aja ketemu lagi bulan depan. Kita topiknya pasti beda lagi ya. Tapi untuk yang bulan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat postcard ya, cara membuat postcard dengan yang bisa memunculkan augmented reality-nya. Jadi apapun desainnya, seperti apapun desain yang Bapak Ibu atau teman-teman buat ya, itu nanti akan bisa dimunculkan konten augmented reality-nya seperti itu. Oke. Cukup penjelasan tentang live sore-sore bikin AR ya. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke, berikutnya saya akan membuat sebuah live demo. Saya akan melakukan sebuah live demo yang dimana Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuat konten augmented reality begitu cepat. Kenapa cepat? Karena kita punya banyak sekali konten 3D yang sudah kita siapkan di Assembler, dan juga konten 3D ini tidak melulu harus dari kita, tapi Bapak Ibu dan teman-teman bisa request 3D agar bisa kita masukkan ke 3D library, 2D library. Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa masukkan video, bisa memasukkan 3D text ya, anotasi dan lain-lain. Jadi ya, oke, sekarang saya akan membuka Assembler Studio Web yang dibuka di browser. Jadi Assembler Studio Web ini bisa diakses di semua browser, dan ini sangat ringan. Bahkan di laptop yang low end pun bisa diakses. Oke, saya akan membuka Assembler Studio Web. Ada foto Pak Deden ya di sini. Oke, saya akan membuat sebuah postcard. Oke, saya akan klik tadi ya, tombol plus tadi itu adalah membuat project baru. Oke, yang Bapak Ibu lihat di sini atau yang teman-teman lihat di sini adalah workspace. Jadi ini adalah tempat yang dimana akan membantu kita untuk membuat project secara rapi. Jadi ini workspace Bapak Ibu. Ibaratnya seperti di Photoshop. Kalau di Photoshop itu kita ada space ya untuk membuat ada window yang khusus untuk gambar yang akan kita buat atau desain yang akan kita buat. Nah, ini workspace-nya ibaratnya seperti itu. Oke, saya ingin membuat sebuah postcard dengan nuansa kuning, dan mungkin di sini postcardnya ini akan menyambut, temanya tentang menyambut tahun baru 2022. Wow, cepet banget ya waktu berlalu. Oke, seperti yang tadi saya bilang, saya ingin mengubah suasananya menjadi kuning. Jadi bagaimana sih caranya untuk mengubah suasananya jadi kuning? Oke, kita ke bawah sini, ke kiri bawah. Di sini ada pilihan warna ya, dan kemudian kalau misalnya tidak menemukan warna yang kita inginkan, di sini ada color palette yang cukup komplit ya. Di sini ada, oke, saya akan pilih warna kuning. Ini di sini kita bisa pilih langsung ya warna yang kita inginkan. Mungkin saya kuningnya seperti ini. Oke, nah kemudian saya akan menambahkan beberapa objek ya atau elemen 3D agar terlihat lebih hidup. Jadi di sini kita elemen 3D-nya ada banyak sekali ya. Kita ada 3D objects, dan di dalam 3D objects ini Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita ada dinosaurus, ada geometri dasar, ada yang berhubungan dengan edukasi. Bapak Ibu juga bisa bikin avatar ya. Di sini ada kumpulan-kumpulan rambut manusia. Terus habis itu juga ada, kita membahas tentang karakter-karakter ya, dan juga ada beberapa karakter-karakter yang bertema seperti Halloween, dan kita juga ada karakter-karakter yang berhubungan dengan fairy tale atau fantasy. Kemudian kita juga ada gedung, ada hewan-hewan ya, ada banyak sekali yang bisa kita ambil di sini untuk membuat konten yang wow. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menemukan 3D yang diinginkan ya, atau misalnya kayak, aduh ini kayaknya
style bukan saya nih gitu. Nah, Bapak Ibu cukup upload 3D-nya sendiri. Itu gampang sekali. Bapak Ibu tinggal cari aja di CG Trader, Sketchfab, Turbo Squid, atau website atau marketplace lainnya, dan di situ Bapak Ibu bisa mendownload. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Oh sorry teman-teman, saya salah sebut. Kenapa saya selalu Bapak Ibu? Ya teman-teman, jadi apabila teman-teman ingin upload 3D, custom 3D, silahkan ada di sini ya, upload 3D, dan setiap akun sudah punya storage-nya masing-masing. Jadi teman-teman silahkan coba cari 3D object yang teman-teman inginkan dan coba di-upload ke assembler. Oke, kalau tidak ada yang di sini yang sesuai ya. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah scene ya. Saya mau membuat scene. Oke, yang pertama akan saya taruh adalah, mungkin saya membayangkan sebuah senario di mana ada karakter-karakter yang saling berkumpul dan saling merayakan sebuah perayaan tahun baru ya. Oke, kita coba cari di sini apakah ada ini ya karakter. Sorry guys. Ntar aku setting kamera lagi. Oke, maklum guys, it's okay. Oke, saya akan di walls, furniture, karakter. Oke. Nah, di sini ada beberapa karakter nih ya yang saya sukai. Wow, ada Blur, Pringo, Gory. Oke, kalau begitu. Jadi yang akan saya pakai adalah saya akan memilih ini Pringo. Nah, Pringo ini karakter yang cukup lucu sekali ya. Nah, ini karena kecil ya teman-teman, kita bisa lihat di sini. Wah, size-nya kecil banget nih. Gimana sih caranya kita bisa resize agar dia terlihat lebih besar lagi? Cukup diklik saja Pringo, terus scale, kemudian kita bisa tarik ini, kemudian akan saya pindahkan ke sini agar terlihat lebih rapi. Oke. Kemudian kesini dulu deh. Oke, saya taruh dulu ya karakternya. Mungkin di sini ada beberapa karakter yang lucu-lucu nih. Ada Blur. Ini Gory. Ya, ini dia. Aku resize juga ya Gory-nya. Gory. Kepalanya besar. Oke, kemudian kita juga punya Blur dari assembler. Oke, kita resize. Ceria sekali dia ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada 3 karakter. Nah, kemudian yang keempat siapa ya karakternya? Coba kita cek. Oh, ada Ghost. Ini kayaknya kok secara komposisi bagusan di sini ya. Oke, dia nanti aku rapiin lagi. Ada Ghost. Nah, ini Ghost. Oke. Akan saya pindahkan ke sini. Kemudian kita kan sudah menaruh beberapa karakter ya di sini ya. Mungkin lebih rapi lagi kalau misalnya kita saya malah tarik ke bawah, saya ke atas nih. Saya geser ke salah pencet. Nah, ke depan ya. Kurang rapi nih, saya rapikan lagi di sini. Nampaknya kurang ke tengah ya, tapi sepertinya betul, kurang ke tengah nih. Saya rapikan lagi ke kiri. Ghost juga saya rapikan, saya pindahkan lagi. Ghost di sini. Kemudian di sini ada Blur, saya pindah ke kiri ya, rapi. Kemudian Gory di situ aja. Next saya akan menambahkan beberapa furnitur 3D objects.
Oke. Ini. Oke. Oke, di sini ada karpet. Ih, lucu nih karpetnya nih. Yang ini apa ini ya? Yang biru aja. Karena biru adalah warna langit, guys. Oke, kita scale. Kita scale segini aja. Kita move. Oke. Seperti ini, kita scale lagi deh. Agar terlihat lebih nyaman. Ih, bagus banget ini. Kok bisa ya bagus banget ini. Bercanda guys. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan furnitur lainnya ya. Mungkin kita tambahkan meja dan kursi atau meja dan sofa. Sofanya yang mana ya? Ini kah? Ini ya, ini kayaknya ini oke ya. Oke, sekarang kita resize ya Bapak Ibu dan teman-teman. Maaf, saya selalu sebut Bapak Ibu. Oke, teman-teman, kita resize. Kemudian kita pindahkan ke belakang ya agar tidak nabrak. Oke. Nah, tapi kayaknya kurang besar deh. Sebentar. Oke. Saya coba resize ya, saya perbesar lagi deh. Kurang oke, Bapak Ibu, teman-teman, ini mohon maaf ya, ini kita sedang setting sebuah ruang tamu yang nyaman bagi karakter-karakter ini. Jadi kita sedikit bersabar, nih saya sedang memindahkan karakter-karakternya agar mereka bisa saling bisa melingkar cerita. Jadi nanti ceritanya saya akan menambahkan meja di tengah. Oke. Dimajuin dikit. Ini ada di sini ghost, aku pindahin ke sini ya. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan meja yang ini kali ya. Oke. Mejanya yang ini aja. Nah, karena mejanya kecil, seperti biasa ya teman-teman, kita resize atau scale. Kita scale. Nah, kemudian kita geser ke bawah sedikit. Oke. Nah, ini sudah terlihat sangat nyaman ya bagi karakter-karakter ini. Sekarang kita tambahkan beberapa furnitur lainnya ya, seperti meja lemari kecil yang biasanya ada di sebelah kasur itu loh. Saya tidak tahu namanya apa, tapi ya seperti itu. Oke, kayaknya yang drawer. Drawer. Bahasa Indonesianya drawer apa ya? Laci ya, laci. Oke, saya scale dulu nih. Oke, saya oke. Nice. Nih. Oke, sedikit ke kiri lagi. Kemudian, kayaknya bagusan ada tanaman ya, atau lampu. Coba ya, kayak cocokin kasih lampu deh. Lampu it is. Yang ini apa ini ya? Ini aja deh. Oke, sekali lagi saya resize atau saya scale. Di sini seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman. Teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ada grid di bawah ini. Nah, ini gridnya bisa dimatiin. Contohnya gampang sekali. Ini show and hide grid. Nah, tapi kalau nggak ada gridnya saya kesulitan untuk membuat project yang rapih gitu ya. Jadi saya ada grid. Fungsinya grid itu adalah untuk membuat semua objek mereka ada di level yang sama. Saya show lagi gridnya. Oke. Nah, sepertinya masih kosong ya. Ini kita punya banyak 3D objects di library, tapi kenapa kita nggak memaksimalkan semua objek yang ada? Oke. Kalau gitu saya akan tambahkan
tanaman ya, tanaman yang ini. Oke, yang ini. Nah, seperti yang kita tahu, seperti biasa ya Bapak Ibu, sorry teman-teman. Sudah ini apa, saya tiap hari nyebutnya Bapak Ibu. Oke, scale, kita scale dan kita pindahkan ke tengah agar cantik dan rapi. Yeay, tapi kurang rapi ini, masih ada turun dikit lagi. Oke, yes, mantap. Kemudian ada hadiahnya kayaknya ya, biar meriah suasananya. Jadi ceritanya mereka lagi mau membuka sebuah hadiah ya, di Christmas props kali ya. Hadiah tadi ya, gift box. Oke. Nah, di sini dia gift boxnya. Nah, gift boxnya akan saya taruh di atas meja. Oke. Nah, ini coba saya scale. Ini teman-teman terserah nih mau naruh apapun di meja bisa. Kalau saya sih hadiah ya. Oke. Kayak biar lebih keren lagi saya rotate ya, lebih kayak natural gitu. Oke, di sini saya taruh di sini. Di sebelah kirinya apa lagi ya? Kayaknya hadiah yang satu lagi tadi, kayaknya ada hadiah lagi ya. Gift box 2. Gift box. Oke. Kita ini di scale. Move. Oke, nah, rapi juga ya. Tapi kayaknya kurang kalau misalnya karakternya tidak di rotate sedikit, di rotate nih, biar kayak enggak kayak cyborg. Oke, saya punya teman dia seperti cyborg. Oke, nah, gimana sih biar kelihatan seperti merayakan tahun baru? Oke, tenang saja, kita akan tambahkan image, dan di image ini saya akan upload sebuah teks ya. Oke, nah ini dia. Nah, ini dia teksnya. Scale. Oke, let's scale this. Wah, yay. Oke, tapi ini terlalu di depan, jadi saya pindahkan ke belakang ya. Bagus banget nih. Oke, apa lagi yang kurang ya? Kayaknya udah cukup semuanya. Oke, mungkin biar lebih meriah kita tambahkan background musik teman-teman. Gimana sih cara kita tambahkan background musik? Oke, yang kita lakukan sekarang adalah kita buka YouTube. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah cari duluan ya, jadi ada suara yang lagunya enak. Kita pinjem lagunya Super Mario 3D World. Kita pencet. Kita ambil link videonya, bisa dari atas sini atau yang share ya, tapi ini cukup diambil aja yang sini. Control C. Terus kita balik lagi ke yang ini. Oke. Nah, gimana sih caranya kita masukin suara ya? Nah, di sini kita ini mungkin bisa dibilang ini trik ya. Jadi kita bisa masukin video YouTube URL. Oke. YouTube URL, autoplay, looping. Jadi kenapa ini saya nyalakan yang autoplay dan looping ini, karena saya ingin jadi ketika orang melihat project saya, jadi videonya akan langsung play dan dia akan looping. Plays. Nah, ini dia videonya. Nah, tapi kan kalau ada videonya jadi kelihatan kayak, jadi ketahuan gitu, kayak wah ini ada videonya nih, saya pingin videonya tidak terlihat gitu ya. Easy. Jadi caranya adalah dengan kita resize ya, kita umpetin sih sebenarnya ya. Kita resize, kita scale ini jadi 0. Oke, enter.
Nah, tidak perlu diumpetin Bapak Ibu karena videonya sudah tidak terlihat. Nah, nanti kalau misalnya mau nyari videonya lagi ada di My Object List. Nanti bisa dicari di sini. Nah, di sini itu videonya. Nanti kalau diklik nanti langsung memunculkan videonya. Ini sama ya seperti Photoshop ketika kita bingung, aduh, ini di layer yang mana ya? Tinggal dipencet aja layernya terus nanti dia akan munculkan si elemen tersebut yang di layer tadi. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan set custom marker. Nah, ini dia highlight of the day, highlight dari live ini ya. Jadi bagaimana sih caranya kita set custom marker? Ini penting sekali untuk perlu diketahui ya, karena apapun konten yang yang teman-teman buat ya di Assembler itu bisa di-scan di gambar apapun. Jadi misalnya teman-teman punya gambar foto ya, foto temennya atau apa. Jadi misalnya teman-teman punya foto tertentu ya, gambar yang diupload ke Assembler ini yang di bind atau yang disatukan di project ini, nanti teman-teman ketika scan nanti projectnya akan muncul seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih caranya kita set custom marker, custom AR marker. Nah, di sini saya pencet tombol icon yang di kiri bawah, upload your graphic ya, saya upload. Kemudian saya akan pilih yang ini ya, ini open. Nah, ini sedang uploading. Nah, jadi apabila teman-teman punya gambar ini di print ya, di print di kertas atau di kaos, di mug, di media apapun, asal gambarnya terlihat, mau itu di billboard, mau itu dimanapun, asal gambarnya terlihat, apabila dibuka dengan di scan dengan Assembler, itu nanti akan muncul konten augmented reality-nya seperti ini. Nah, how to finalize all these all these works. Jadi yang kita bisa memfinalize ini dengan cara kita publish projectnya. Jadi di kanan atas ini ada tombol publish ya Bapak Ibu. Kita klik publish, kemudian kita beri nama. Nah, kita harus biasakan membuat memberi judul yang baik. Jadi di sini saya akan membuat Happy New Year. Y-nya kecil. Year 2022. Project description. AR postcard. Oke. Cover image. Nah, cover image ini juga penting ya. Ini harus disetting karena ketika orang membuka project ini, awal yang mereka akan lihat adalah project cover seperti itu. Jadi saya sedang mencari angle yang baik untuk ini. Nah, ini capture ya. Saya langsung capture aja. Oke, di sini saya capture, cekrek. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini akan saya set as public. Di sini saya pilihnya entertainment ya, for entertainment purposes. Publish, kita publish ya. Bismillah, publish. Oke, publish teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu ya, teman-teman, apabila sudah dipublish bisa diambil link project ini, bisa di-embed ke web player. Jadi web player ini adalah link yang bisa diakses oleh siapapun ketika mereka buka browser. Bisa lihat di web player juga ya. Kita coba cek gimana sih caranya nih. Ini ada linknya ya. Kita copy linknya. Oke. Kemudian kita buka tab baru. Nah, kemudian kita copy and paste. Kita paste projectnya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Ini pentingnya ada cover image. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman harap set cover image-nya. Jadi di sini judul yang tadi saya tulis ya, Happy New Year 2022. Ada AR postcard-nya dan yuk kita lihat 3D project-nya seperti apa. Wow. Apakah akan bombastis? Oke, ini sedang mendownload karakter-karakter yang tadi dibuat ya, yang dipasang atau ditaruh di projectnya. Oke, play. Bisa dengar suaranya nggak teman-teman?
Ini ada suaranya sih. Lagunya Super Mario nih. Tapi ya, ini adalah konten yang tadi sudah kita buat ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin apapun, nggak harus postcard, bisa bikin kaos, bisa memunculkan video, bisa memunculkan presentasi ya, misalnya bikin presentasi di kelas pakainya assembler, bagus banget karena 3D dan interaktif. Oke, mungkin sekarang aku akan memperlihatkan gimana sih caranya bikin di AR ya. Jadi kayak apa di AR, tapi ini karena saya sedang di komputer nih, jadi saya tadi udah bikin rekamannya duluan nih, AR cards. Nih saya play full screen ya. Nah, oke, saya play dulu. Ini postcard yang tadi saya pilih. Nah, ini di atas meja. Ketika di scan, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah buka scanner, kemudian pilih nama pembuat dari AR marker ini, project ini. Nah, ini saya ketik nama pembuatnya. Nah, ini kita buat akun namanya AR Cards. Ketika di scan nanti kita bisa langsung melihat, langsung muncul konten AR-nya. Nah, ini seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Seru ya? Bisa bikin augmented reality, cepet banget, gratis lagi. Oke, seperti itu. Sudah ya. Teman-teman, ini mungkin bisa dilihat di sini ada beberapa ini ada contoh postcard yang sudah aku buat nih. Nah, di sini nih ini postcard yang saya buat tadi. Nah, ini apabila postcard ini di scan, teman-teman bisa akan memunculkan project yang tadi saya buat. Seperti itu. Nah, postcard ini akan available untuk di-download nanti hari Senin. Silahkan download aplikasi kita, Assembler App, ada di App Store dan ada di Play Store. Jadi nanti di halaman depan di paling bawah satu halaman dengan AR book, itu di situ nanti bisa download postcard. Nanti silahkan download postcardnya secara cuma-cuma. Semuanya bisa di scan, semuanya ada konten augmented reality-nya, dan kemudian silahkan di print, silahkan dibagikan ke teman-temannya ya. Di sini juga bisa dilihat ada halaman belakangnya yang bisa ditulis. Di sini ada 4 macam postcard yang teman-teman bisa download dan coba sendiri augmented reality-nya. Seperti itu. Saya mau mengingatkan lagi, teman-teman bisa membuat apapun, bisa membuat augmented reality, tidak hanya untuk postcard ya. Jadi teman-teman bisa membuat kaos, bisa membuat desain billboard, bisa membuat bahkan foto temennya untuk dijadiin custom marker ya. Misalnya ingin membuat apapun yang berhubungan dengan visual, jadi apabila grafisnya itu di print, dicetak dimanapun, itu kan bisa memunculkan konten augmented reality-nya seperti itu. Jadi teman-teman silahkan berkreasi, silahkan berkarya, dan silahkan memaksimalkan kreativitas teman-teman agar dapat membuat karya atau produk yang bisa lebih interaktif dan menarik secara visual dengan augmented reality seperti itu. Apalagi ya, coba kita baca komen ya sebelum saya sudahi acara ini. Kita lihat ada komen apa aja. Bu Selfie hadir, selamat sore Bu. Ada Fadla, ada Chandra, selamat sore semuanya ya. Bu Helen, nggak perlu pakai green screen ya ngilangin videonya. Enggak Bu, jadi di sebelah kanan nanti pencet aja 0, jadi ukurannya 0, nanti langsung hilang Bu. Kemudian ada Bu Samini, selamat sore Bu Samini. Pak Aang, selamat sore ya. Mungkin ini kita cek lagi ya, ini yang di YouTube ada lagi nih. Ada yang komentar, selamat sore Bu Atik Dian dari Surabaya. Dari Bandung Barat, Mas Fitra, selamat sore. Mas Giri ya.
Oke, Bu Armita, selamat sore Bu. Oke, oke. Wah, terima kasih Pak Dwi atas pujiannya. Pak Imam Solihin, Mbak Anita, baru buat akun, trackernya nggak bisa dipakai ya kalau yang free. Langsung keluar you have exceeded your marker quota. Seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa. Mungkin coba dicek lagi ya. Nanti mungkin Pak Imam Solihin bisa kirim email ke saya. Takutnya ada sedikit masalah atau mungkin ya nanti mungkin bisa saya bantu. Mas Imam silahkan kirim email ke saya anita@assemblerworld.com. Nanti saya coba cari solusinya untuk masalah ini ya. Bu Armita keren abis, terima kasih Bu Armita. Oke, Bundo Eya, saya belum berhasil scan custom markernya. Iya Bu, mungkin harus sedikit bersabar. Jadi tergantung dengan kontennya. Apabila kontennya terlalu banyak 3D-nya itu mungkin agak memakan waktu yang cukup lumayan banyak. Dan pastikan koneksi internetnya sedang lancar. Oke, ada lagi mungkin udah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di sesi sore-sore bikin AR bersama saya Anita. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya, insya Allah tahun depan, bulan Januari ya. Mungkin nanti kita akan membawakan topik yang lebih fresh lagi, yang lebih berbeda, dan mungkin kita bisa memperkenalkan fitur-fitur baru juga. Oke teman-teman, saya izin mengundurkan diri dulu. Sampai jumpa di acara berikutnya, dan jangan lupa untuk download aplikasi kita untuk mendapatkan postcardnya ini secara cuma-cuma. Nanti hari Senin langsung bisa di-download dan di-print dan bisa dicobain sendiri. Dan jangan lupa untuk kunjungi website kita atau studio.assemblerworld.com untuk mencoba bikin konten augmented reality-nya secara gratis. Oke, Bapak Ibu, selamat hari Jumat, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.